Seperti sampun yang lagi serangkan kula beri bahwa menuju Raudhah kita ada surat izinnya Bapak Ibu. Izinnya kita maju tak kenging, mundur tak kenging. Gaya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita sampai di pernyataan Al-Quran, kami akan menginformasikan kepada panjenengan semuanya tentang agenda wajib terdekat mulai saat ini. Agenda wajib kita sebaring semak dari saat mangke yang kita rinto ziarah ke Raudhah. Ziarah ke Raudhah itu untuk jemaah laki-laki segrup saya Rabu tanggal 2 jika Rabu beri sudah kita kan 2 alhamdulillah selagi kita jadwal ke Raudhah yang kita itu jam 6 sore betul jam 6 sore lestari asar deki panjenengan bidan gula pengumpulakinna nang ilobi, kemudian nanti jam setelah asar kita bergerak menuju antrian Raudhah. Seperti sampun yang lagi serangkan kula beri bahwa menuju Raudhah kita ada surat izinnya Bapak Ibu. Izinnya kita maju tak kenging, mundur tak kenging. Itu pasti. Eka itu catatannya nikah yang laki-laki nikah sebanyak 22 orang. Terus sebanyak 22 orang. Tanggal masuknya ini ke tanggal 3 bulan 10, jam masuknya ini ke jam 18.00. Jadi pukul 6 sore. Jadi dengan bagian segi laki kita setelah asar langsung boleh mandi hotel, kemudian setelah ke hotel ini kata usaha naik ke atas sore nunggu ibadah sekitar bulan lagi ketika jatuh kami diboleh ke masjid untuk menuju antrian Raudhah. Karena jatah masuk Raudhah ini hanya 1 kali. Untuk semua jemaah yang datang dari seluruh dunia, baik dari Indonesia, Pakistan, Irak, Turki, semuanya ini kemudian jatah masuk 1 kali masuk ke Raudhah. Untuk segi laki, deki pukul 6 masuk, berangkatnya sekitar jam 4:30 deki, 4:30 nih kan masuk. Jadi aku buat ini lestari asar, lebaran asar ini lengkap langsung masuk menuju antrian. Kemudian untuk segi laki, untuk sesi ini tak masuk ke Raudhahnya ini kan jadi jam 9 malam. Baik untuk serabu beri tanggal 2, walaupun serabu tanggal 1. Soalnya serabu tanggal 1 masa ini belum masuk. Jadi ini kita jadwal masuknya ini ke GD semuanya jam 9 malam. GD malam ini insyaAllah pada ustazah nanti. Sebini kita pada saya dule orang dan pada saya 32 orang. Artinya semuanya 55 orang bini gabung. Cara grup saya Rabu beri tanggal 2 gabung serang grup Rabu tanggal 1. Semuanya nih kalau kini masuk sarang insyaallah pukul sama malam. Usahakan kini panjenengan kita last time maghrib bagian jemaah ini kita langsung ke
dengar nunggu lobby dan ketika lengkap langsung berangkat menuju antrian. Sekitar pukul belum panjenengan kapan kudu berangkat menuju sebelum isya panjenengan kadiki abdi isya dan ustazah lagi. Nikah insyaallah info terdekat, agenda terdekat kita menuju untuk agenda wajib kita selama di kota suci Madinah. Untuk ziarah wajib kita sebagai biskalisan mereka agendanya tanggal 7 kita menabilo kelero hari Ahad hari Ahad menabilo kelero ini reki sampian panjenengan sudah ini punya jadwal ziarah lagi pakai bis lagi ketika cuma bisnya ini kah lebih gantengan dan gitu soalnya melalui jadwal hari mungkin ini jadwal ziarah tambahan melalui hari Ahad tanggal betul insyaallah adalah jadwal ziarah wajib. Tujuannya menebi hari mungkin itu tujuannya hanya 2 lokasi ingin perjalanan Al-Quran sareng Jabal Magnet mana bisa tanggal betul hari Minggu gitu insyaallah akan mengunjungi banyak lokasi diantaranya Masjid Kuba kemudian Jabal Uhud kemudian kebun kurma, kemudian Jabal Masjid Qiblatain, ini semuanya akan dikunjungi pada tanggal 7 malam kelero hari Ahad malam kelero. Bapak Ibu semuanya sebagai ulama mujaki bahwasanya berbicara tentang jadi si Ajaro dan Raudo kita bahwa tujuan utama kita Ajaro Raudo nikah 2 pertama tangkui asolat di Raudo sarang berdoa di Raudo jadi mulai semakin nikah bantu dengan nikah mulai pikir yakin karena bersebeta ada ke Allah ke di Raudo nikah apapun sebenarnya bisa yakin Siapakin apa saya minta ke Allah serta Raudo ini insyaallah semuanya akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hukum, secara dalil tidak ada dalil yang menjelaskan tersebut ini ada bagi Raudo ini tempat mustajab, namun diyakini oleh hampir para ulama bahwa Raudo nikah adalah tempat mustajab karena Raudo nikah adalah tempat paling sering ditempati oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup di kota Madinah. Rasulullah dalam salah satu hadisnya gitu ada bu, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil. Lokasi yang ada di antara rumahku dengan jaminan Rasulullah, antara rumahku dengan mimbarku, lokasi nikah dinamakan dengan Raudah. Raudah nikah artinya adalah taman-taman surga. Jadi jabul ulama, pasal orang yang masuk ke Raudah, maka orang yang menikah ada seekor bagi kalau Raudah min riyadil jannah, teman-teman surga. Ini jabul ulama nikah ada 2. Yang pertama, takwilan yang pertama, barang siapa masuk ke Raudah maka orang menikah sama halnya dengan masuk ke bagian-bagian surga. Jabul ulama. Namun masuk ke bagian-bagian surga, nikmatnya, senangnya, tenangnya, rasa keimanannya, nikah insyaallah hampir sama dengan di dalam surga. Tetapi dengan nikah kayak nikah masuk ke Raudah nikah, jabul ulama sami-sami berpanjangan nikah masuk ke dalam surga dunia. Rasa tenangnya, rasa senangnya, rasa keimanannya nikah sami-sami bersih masuk dekat bahasa taman-taman surga dunia. Kemudian takwilan ulama minggu barang siapa rezeki masuk ke Raudah karena Raudah menikah adalah taman-taman surga, maka jabul ulama ketika sholat pun sama insyaallah maka takwilan cuma 2. Ketika orang masuk ke Raudah, maka ketika kita nikah melakukan ibadah dan asal nikah insyaallah akan menjadi
menjadikan kita orang Syaitan Azhar Dakarondo sebagai salah satu penghuni surga. Karena pasti orang-orang yang bisa masuk surga, maka insya Allah orang yang panikah insya Allah 99% insya Allah orang yang panikah bakal masuk ke surga. Karena Raudhah Gintong memang adalah salah satu dari taman-taman surga. Salah satu teman-teman surga pasti orang-orang yang bisa masuk ke Raudhah dan ibunya di Masjid Nabawi Gintong, maka insyaallah jemaah ulama orang ini kemudian lagi bila setan dan hari kiamat juga bakal masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi kesimpulannya jemaah orang Madura, ketika kita negara bisa masuk ke Raudhah, maka nikah suatu kode dari Allah Subhanahu wa taala, suatu isyarat atau suatu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kau sudah insyaallah bakal nanti ahli surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amin Allahumma. Karena Raudhah menikah memang itu bagi Rasulullah adalah taman-taman surga. Kemudian pada hakikatnya Bapak Ibu, taman-taman surga ini kan bukan hanya ada di Madinah saja. Pada aslinya Raudhah ini taman-taman surga ini kan bukan hanya ada di Madinah. Banyak teman-teman surga ini kebanyak, itasnya ini kebanyak taman-taman surga. Bukti apa-apa, bukti Rasulullah menikah dahulu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'un. Sebenarnya Rasulullah ketika sampai nikah lebat dengan teman-teman surga, sampai nikah Rasulullah nikah aku lengki, aku pas lengki. Ketika panjenengan nikah lebat dengan teman-teman surga, sebenarnya Rasulullah sampai nikah pas aku pas lengki. Sahabat juga tahu mana ya tujuannya ya Rasulullah. Kenapa kita Rasulullah saya masuk lagi ke lepas dia tujuannya? Sebenarnya Rasulullah majlis dzikri wal ilmi. Ingin menikah majlis zikir sareng masjid ilmu. Majlis zikir sareng majlis ilmu. Jadi pengajian, pondok-pondok, masjid mereka semuanya adalah taman surga. Pasti ada orang yang semangat ke masjid, sering keluar masuk masjid, sering keluar masuk pondok pesantren, tempat-tempat zikir, tempat-tempat ilmu, maka insya Allah menjadikan orang yang menikah sebagai ahli surga. Namun, tapi yang orang Madura, Raudhah sebagai Madinah itu lampang istimewa, lebih agung, lebih mulia daripada Raudhah sebagai Edward Madinah. Lebih istimewa, lebih mulia, lebih baik daripada semua Raudhah sebagai itu. Karena kenapa? Karena Raudhah sebagai Madinah itu adalah tempat yang paling sering diinginkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah nikah sholat di Raudhah. Ketika Rasulullah nikah tahajud di Raudhah. Ketika Rasulullah yang duha Raudhah. Jadi mana itu ada keluarga kerajaan dari Riyadh, karena keluarga kerajaan ini semuanya dari Riyadh. Pada Ibtari Riyadh ini kan dari Madinah sekitar lebih 1 kilo dari Madinah, sekitar lebih 1 kilo dari Madinah. Lalu jika ada keluarga kerajaan ini mau berkunjung ke kota Madinah, maka keluarga kerajaan banyak sahabat di atas gunung kuno. Nah sekarang berembong ada juga, embong, putar pada bapak itu. Dan gunung itu Bapak Ibu, badah luar batas tanah haram Madinah. Badah luar tanah suci kota Madinah. Nah, itu bagi sarang Rasulullah SAW. Kemudian ketika alhamdulillah Bapak Ibu, mereka mendapat dekat tempat percetakan Al-Quran sebelah kanan kita di percetakannya. Panjenengan nikah deki ketika ada pak, ketika ada pak mungkin kerabat ada pak. Ketika deki bisa ambu, panjenengan ketoron bersama-sama, kemudian langsung menuju ke antrian untuk masuk ke percetakan. Deki panjenengan itu biasanya bakal oleh hadiah Al-Quran 1 orang 1 biasa. Namun
Kini kalau oleh setahun langsung, setahun lebih, Fransi bagi ini kan makin dia kini pun mana bidimin oleh bini produser aja produser paling ukuran standar semakin saya paling ini dibandingkan Al-Quran sini kini ukuran kampung bahasa ini jika ada oleh satu-satu. Alhamdulillah kadia antriannya kan